Halo Kingdom Kids, apa kabar kalian semuanya? Hari yang luar biasa, bulan yang penuh sukacita. Kalau hari ini kita masih bertemu kembali dalam ibadah online. Wow, sukacita Tuhan selalu bersama dengan kita. Apalagi bulan ini, di tahun ini, biasanya adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Kita merayakan Natal bersama-sama. Tetapi untuk kali ini, untuk bulan ini, kita masih di rumah. Kakak berharap itu tidak membuat kalian patah semangat ya. Kita tetap diberkati, kita tetap bersuka cita karena kita masih diberi sehat dan kita masih ibadah online bersama-sama. Bulan ini kita masuk dalam tema rencana Tuhan yang besar. Karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita, kasih Tuhan yang besar untuk dunia, Tuhan pun memberikan keselamatan yang luar biasa untuk dunia dan bagi kita semuanya. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang Sakeus. Wow, kalau kita dengar kata Sakeus, pasti kita ingat ya, dia itu orangnya yang pendek, dia itu pemungut cukai gitu ya. Bahkan tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu tentang Sakeus. Nah, hari ini kita belajar dari Sakeus. Siapa sih Sakeus itu? Kenapa sih kita harus belajar dari Sakeus gitu ya? Nah, Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Pada waktu itu, Sakeus itu tidak disukai oleh banyak orang. Dia dibenci oleh banyak orang. Dia disebut orang berdosa. Wow, padahal yang menyebut dia juga orang berdosa kan? Karena tidak ada manusia yang suci. Semua orang itu berdosa. Nah, pada waktu Yesus itu mau masuk kota Yeriko, Sakeus itu ingin bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Kalau dia tuh pernah mendengar tentang Yesus, dia juga ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi dia punya permasalahan. Badannya itu terlalu pendek dan banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Akhirnya dia punya ide. Karena aku ingin bertemu dengan Yesus dan aku ingin melihat Yesus, bagaimana caranya ya supaya aku bisa bertemu dengan Yesus? Nah, akhirnya dia menemukan ide. Dia berlari mendalui orang banyak. Dia naik pohon supaya kalau dia melihat Yesus, dia itu bisa melihat dengan jelas karena dia di atas. Nah, pada waktu Yesus lewat di bawah pohon ara itu, apa yang dikatakan Yesus? Sakeus, ayo turun. Karena hari ini aku itu mau ke rumahmu. Aku mau mampir ke rumahmu. Wow, Sakeus ini senang sekali. Dia terharu dengan kasih Tuhan. Di saat orang-orang itu melihat dia sebagai orang berdosa, di saat orang-orang itu benci dengan Sakeus, di saat orang-orang itu gak suka sama Sakeus, tapi justru Yesus mau mampir ke rumah dia, bahkan menghabiskan waktu untuk makan bersama Sakeus. Wow, hal yang luar biasa yang dialami oleh Sakeus pada waktu dia bertemu dengan Yesus. Dia mengalami perubahan. Perubahannya apa? Dia memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang miskin. Bahkan kalau dia itu kedapatan berbuat curang, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Ternyata pada saat Sakeus ini bertemu dengan Yesus, dia itu mengalami perubahan yang luar biasa. Mungkin hidup kita tidak seperti Sakeus. Kita bukan pemungut cukai kan? Tetapi kita sama Sakeus itu punya kesamaan, yaitu sama-sama orang berdosa. Ya, sama-sama orang berdosa. Tidak ada orang yang suci di dunia ini. Semua orang berbuat dosa. Semua orang itu perlu Tuhan. Nah, sama dengan kehidupan Sakeus, kita juga orang yang berdosa. Kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu pengampunan Tuhan. Kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena pada saat kita itu bertemu dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berubah yang akan kita alami. Sakeus mengalami perubahan pada waktu dia bertemu dengan Yesus, yang dahulunya dia seorang pengambil, dia berbuat curang pada waktu dia mengumpulkan uang dari orang banyak. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus,
dia menjadi seorang yang pemberi, memberikan hartanya, memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Bahkan pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia bisa mengasihi orang lain. Kenapa Sakeus bisa seperti itu? Karena dia bertemu dengan Yesus. Dia mendapatkan kasih Tuhan. Ayo kakak ajak kalian untuk baca satu ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kakak ulangi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, ketika kita itu mengalami kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu besar atas kehidupan kita, itu yang akan memampukan kita bisa mengasihi orang lain. Karena kasih Tuhan yang berkuasa itu yang bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kasih Tuhan, ayo kita mau berikan itu juga kepada orang lain. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, hidup kita itu dipenuhkan. Dipenuhkan apa? Dipenuhkan kasih, damai sejahtera, sukacita, berkat, kekuatan, kesabaran. Semua itu bisa kita alami. Karena kita lebih dulu mendapatkan kasih Tuhan. Dan itu yang akan kita berikan kepada orang lain. Seperti bulan-bulan ini, kalau hari-hari ini kita masih di rumah, bahkan kita merayakan Natal di rumah, ayo kita mau berikan kasih kita yang sudah kita terima dari Tuhan itu untuk orang lain. Sekalipun kita masih di rumah, kita bisa mendoakan, kita bisa berbagi dari apa yang kita punya, kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi sehat, kita masih mengucap syukur karena Tuhan sangat baik, bahkan hari ini kita diberi sehat itu karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sama seperti Sakeus tadi ya, pada saat dia bertemu Yesus, dia mengalami perubahan, bahkan dia menjadi orang yang luar biasa, dia bisa mengasihi orang lain, dia bisa memberikan apa yang dia miliki untuk orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa yang engkau miliki hari-hari ini? Kasih, damai sejahtera, perhatian, doa, ucapan-ucapan yang luar biasa untuk teman-temanmu, itu kita bisa berikan kepada teman-teman kita. Itu bisa kita berikan kepada orang lain. Karena kita lebih dulu mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Bahkan kalau bulan ini kita merayakan Natal, itu karena wujud kasih Tuhan buat dunia. Sekalipun kita tidak merayakan Natal secara mewah atau secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kalian ingat Natal pertama itu di mana? Ya, Natal pertama itu hanya di kandang Bethlehem. Di kandang Bethlehem Yesus lahir untuk semua orang. Bahkan seluruh dunia, bahkan surga itu bersuka cita karena Yesus lahir buat dunia untuk menyelamatkan semua orang. Nah, kalau kita masih di rumah, berarti kita juga harus lebih bersyukur, kita lebih bersuka cita, kita lebih menghargai kasih Tuhan. Kalau Sakeus ini yang dulunya pemungut cukai, dia suka mengambil miliknya orang lain, dia suka mengambil uangnya orang lain. Bertemu dengan Yesus, dia akhirnya bisa berubah dan dia bisa mengasihi orang lain. Kita pun juga bisa berubah mengasihi orang lain. Kita tidak seperti Sakeus yang pemungut cukai. Kita sama-sama berdosa. Tetapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita terima kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita pun akan mengasihi orang lain. Seperti di ayat 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena kita sudah dipenuhkan oleh kasih Tuhan, kita sudah dipenuhkan oleh berkat Tuhan, kita pun juga akan mengasihi orang lain. Kita akan memberkati orang lain, kita akan mendoakan orang lain. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita masih di rumah, apapun bisa kita lakukan. Apapun kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang berarti. Karena perhatian, doa, ucapan syukur itu pun sudah lebih dari segalanya buat teman-teman kita, ya. Oleh sebab itu hari ini saya mau ajak kalian untuk tetap
tinggal dalam kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, sehingga hidup kita yang masih kecil ini pun juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena Allah sudah mengasihi kita, kita pun juga akan mengasihi teman-teman kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami belajar dari Sakeus Tuhan, walaupun dia seorang pemungut cukai, orang yang berdosa, bahkan dia menjadi berubah, menjadi orang yang luar biasa saat bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami pun percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengubahkan kehidupan kami. Bahkan engkau yang sudah lahir buat kami, menebus setiap dosa-dosa kami. Kami pun mau mengasihi Engkau lebih lagi, bahkan mengasihi teman-teman kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, kasih Tuhan itu boleh memenuhi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar atas kehidupan kita. Kita dipenuhi kasih Tuhan, kita dipenuhi damai sejahtera, kita pun juga mau mengasihi orang lain. Dan jangan lupa, kita akan sama-sama merayakan Natal secara online tanggal 25 Desember. Kita siapkan hati kita, hidup kita bersama-sama, sekalipun kita masih di rumah, damai sejahtera Natal itu selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.